Halo semua, apakah kalian tahu bahwa ada banyak orang menggunakan logical fallacy untuk menyesatkan pihak lain, seperti menipu atau membuat seseorang percaya akan sesuatu yang tidak benar. Dan hal ini pun banyak terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Maka dari itu, aku, Anastasia, bersama dengan Listia, Michelle, Putri, dan Fatih akan menjelaskan tentang logical fallacy. Logical fallacy atau dalam bahasa Indonesia kesesatan berpikir merupakan pernyataan yang seolah-olah benar, tapi jika kita coba menggunakan penalaran, hal tersebut sebenarnya tidaklah tepat. Dengan kata lain, logical fallacy adalah argumen yang cacat, menipu, atau salah yang dapat dibuktikan kesalahannya dengan penalaran yang baik dan benar. Oleh karena itu, kemampuan untuk menghindari argumen yang salah diperlukan dan menjadi aspek yang penting dalam pemikiran kritis agar kita dapat mengidentifikasi apakah ada celah dalam suatu argumen, juga dapat menjauhkan kita dari berita atau hal-hal yang hoax. Tidak hanya itu, kalau kita tertipu dengan logical fallacy, kita mungkin akan mengambil kesimpulan yang salah, dan kesimpulan tersebut bisa saja mendorong kita untuk melakukan tindakan yang akan kita sesali nantinya. Dan menggunakan logical fallacies pada argumen mampu membuat kita terlihat mudah dibodohi dan kurang informasi, bahkan mampu membuat kita terlihat tidak jujur. Terdapat dua tipe utama dari fallacy. Pertama, ada formal fallacy, yaitu argumen dengan asumsi dan konklusi yang kurang tepat, sehingga dapat dibuktikan bahwa argumen tersebut salah. Yang kedua, ada informal fallacy, yaitu argumen yang memiliki error pada bentuk, isi, maupun konteksnya. Kedua tipe tersebut dibagi lagi menjadi beberapa tipe. Contohnya, strawman argument, appeal to ignorance, false dilemma, dan lain-lain. Adapun tipe-tipe fallacy yang akan kita bahas yaitu ad hominem, bandwagon fallacy, dan slippery slope, yang mana ketiga tipe fallacy tersebut mungkin cukup umum, sehingga penting bagi kita untuk mampu mengenalinya dan tahu bagaimana cara menghadapinya. Untuk contoh dari fallacy yang pertama, ada ad hominem. Ad hominem adalah argumen yang menggunakan personal attack dan bukan logika. Ad hominem cenderung menyerang karakteristik orang tersebut saat berargumen dan bukan menyerang isi dari argumen tersebut. Fallacy ini terjadi ketika seseorang menolak atau mengkritik sudut pandang orang lain berdasarkan karakteristik pribadi, latar belakang etis, penampilan fisik, atau sifat lain yang tidak ada kaitannya dengan perdebatan tersebut. Contoh-contoh dari ad hominem adalah sebagai berikut. Yang pertama, kamu adalah orang yang saya benci, jadi semua yang kamu katakan pasti salah. Contoh yang kedua, kamu adalah seorang yang konservatif, jadi kamu pasti salah. Contoh yang terakhir, kamu adalah seorang sosialis, jadi kamu pasti salah. Nah, demikian adalah penjelasan dan contoh dari ad hominem. Yang kedua adalah bandwagon fallacy. Bandwagon fallacy mengasumsikan sesuatu itu benar karena orang lain setuju dengan hal tersebut. Dengan kata lain, bandwagon fallacy berpendapat bahwa jika semua orang berpikir dengan cara itu, maka kamu juga harus demikian. Alasan semacam ini bermasalah karena diterimanya suatu klaim atau tindakan tidak berarti bahwa klaim tersebut benar secara faktual. Orang bisa saja salah, bingung, atau bahkan sengaja tidak rasional dalam pendapat mereka, sehingga menggunakan pendapat mereka untuk membuat argumen adalah cacat. Contoh, hampir semua orang di sekolahku akan menghadiri pesta Friday night. Pasti itu adalah hal yang populer untuk dilakukan. Hampir semua orang di sekolahku akan menghadiri pesta Friday night. Pasti itu adalah hal yang benar untuk dilakukan. Selanjutnya, terdapat salah satu jenis fallacy yaitu slippery slope. Slippery slope memiliki asumsi bahwa tindakan tertentu akan berujung pada akibat di masa depan. Akibat yang muncul pada argumen slippery slope dianggap menghasilkan konsekuensi yang tidak diinginkan. Akan tetapi, konsekuensi atau akibat yang muncul dalam argumen ini seringkali tidak masuk akal serta tidak memiliki bukti yang cukup mendukung. Bagaimana sih contoh dari kasus slippery slope? Misalnya, ketika seorang anak mengatakan bahwa dirinya harus pergi ke suatu acara dengan alasan jika tidak menghadirinya, ke depan dia akan dicap menjadi anak yang cupu, tidak memiliki teman, serta tidak punya masa depan yang bagus. Padahal, belum tentu anak tersebut serta-merta akan menjadi anak yang cupu serta memiliki masa depan yang buruk hanya karena tidak datang di acara tersebut. Di sini, dapat kita lihat bagaimana argumen pada slippery slope itu menghasilkan suatu tindakan yang amat mempertimbangkan konsekuensi buruk yang akan muncul menurut asumsi pribadi, namun tidak memiliki bukti yang mendukung atas argumen tersebut. Setelah membahas pengertian, urgensi, hingga beberapa jenis fallacy, kita sampai di penghujung video pada kali ini. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Anastasia, Michelle,
Listia, Fatih, dan Putri pamit undur diri. Terima kasih atas atensi dan waktu yang diberikan. Sampai jumpa.